وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jadi urutannya adalah apa, Mas? Nah, urutannya apa? Yang pertama, periksa dulu wanita ini punya hubungan sama kita apa enggak gitu. Ya, kalau jelas dia orang jauh, ya kan, orang jauh itu maksudnya ya sejauh, insya Allah aman. Tapi kalau orang dekat, cek dulu gitu. Dia termasuk mahram apa enggak gitu. Kemudian yang kedua, nador. Tentu yang kemahraman itu kan dicek dari sisi nasab, dari sisi sepersusuan itu. Artinya kalau ibu kita tanya, Bu pernah nyusoni siapa gitu. Ya cuman kamu sama saudaramu gitu. Saudara itu nanti saudara kandung. Kalau ibu kita ngomong gitu, aman gitu. Tapi kalau ibu kita, oh ASINE ibu dulu pernah diambil ya sama si ini, nah itu perlu dikelirkan gitu. Ya, makanya sebenarnya paling aman ya nggak usah nyusuin siapa-siapa gitu kan. Kecuali anaknya sendiri gitu. Itu paling aman sebenarnya. Maka Waalaikumsalam. Setelah clear itu soal pernasapannya itu, soal hubungannya itu, baru kemudian masuk di nador. Ya. Sebelum nador tentu cari dulu walinya kan. Kok saya kayaknya tertarik sama gadis itu, gitu. Cari walinya. Gitu. Begitu udah ketemu ya sampaikan niatan kamu. Niatannya ya saya tadi ngelihat putri bapak di masjid gitu, atau di pasar gitu. Saya tanya sama orang-orang sekitar katanya itu putri bapak yang berjilbab merah gitu. Nah, saya tertarik untuk mengenal lebih jauh kalau diizinkan gitu. Kok kamu pendelman Mas itu berani banget itu. Ya saya berikhtiar untuk mencari istri yang solihah gitu. Jadi laki-laki itu tegas itu. Tegas tapi bukan berarti harus suaranya kenceng, bengok-bengok, teriak-teriak itu enggak ya. Maksudnya clear gitu. Apa yang dia mau, apa yang dia maksud tuh clear gitu. Nah, kemudian ketika bapaknya mengizinkan, nah, tahap selanjutnya adalah nador. Bapaknya nyuruh pacaran ya jangan. Udah pacaran dulu setahun, jangan ya. Jangan mau gitu. Mentang-mentang walinya stres itu terus akhirnya mau. Ya, maka kalau nanti udah clear gitu kan, barulah khitbah ngelamar. Ngelamar sebenarnya laki-laki bisa ngelamar sendiri gitu kan. Tapi ya kan, kita sebagai laki-laki punya orang tua. Nah, menghormati atau mengagungkan posisi orang tua yaitu dengan cara diajak untuk melamarkan. Karena kalau seorang laki-laki ngelamar sendiri, ini pihak perempuan juga merasa dihina gitu loh. Anak saya yang tak pelihara, tak gedekkan, tak pinterkan, kok hanya dilamar laki-laki tanpa teman gitu kan, tanpa orang tua. Maka itu kayak semacam penghinaan. Ya, kecuali memang udah nggak punya orang tua, tapi kan punya wali gitu loh. Maka kalau saya, misal anak saya didatengin laki-laki tanpa saudara, itu saya pasti akan saya tolak. Kenapa ya? Berarti dia sebagai laki-laki nggak bisa menjaga hubungannya dengan saudaranya. Bagaimana halnya nanti dia akan menjaga hubungan dengan mertuanya? Pasti tambah sulit lagi. Ya. Jadi kalau kamu nggak punya bapak, ajak pamanmu, gitu loh. Kalau kamu nggak punya paman, ajak saudaramu yang lain, gitu. Ya. Makanya keluarga ini jangan diloncatin. Kadang ada orang tuh yang mentang-mentang pengajiannya sudah bagus itu terus keluarganya belum ngaji nggak mau ngajak ini namanya sombong nggak kayak gitu ya. Jadi keluarga kita walaupun belum ngaji itu keluarga kita ya, kewajiban kita mendakwai gitu, bukan kemudian meninggalkan, bukan kemudian meremehkan, bukan kemudian mengucilkan, bukan ya. Ya. Oleh karena itu maka ya melamar ini adalah sebuah hal yang dalam Islam itu walaupun nggak wajib ya kan, tapi kalau secara etika, secara apa namanya proses itu kalau memang ditekankan dalam rangka untuk menjaga hubungan, maka tentu ini menjadi hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nah, kita masuk di khitbah, ngelamar. Ya.
Artinya adalah melamar seorang wanita untuk dinikahi. Nah, jadi kita melamar. Nah, melamar bukanlah syarat sah nikah. Jadi nggak harus ada lamaran. Apalagi ketika si pihak perempuannya habis nandor terus, udah besok langsung ke sini. Kita ke KUA nyari tanggal misalnya gitu. Nah, maka ya berarti nggak ada lamaran. Karena lamaran memang hubungannya sama pihak dua belah pihak ini gitu. Dan lamaran juga nggak perlu ada acara yang gimana-gimana ya. Jadi biasa aja ketemu ya. Kemudian sebagai orang yang bertamu ya mungkin bawa oleh-oleh gitu kan. Sebagai orang yang didatengin pihak pelamar ya mempersiapkan keluarga-keluarga, tapi nggak usah banyak-banyak ya, keluarga inti aja gitu. Terus menyiapkan apa namanya suguhan ya normal lah, normal kalau kita mau didatengin tamu gitu. Ya, dari tempat-tempat tertentu itu ngelamar itu bawa kulkas, bawa TV, bawa kuda, bawa kerbau, nggak perlu ya. Itu terlalu berlebihan. Nah, tapi kulturnya kayak gitu. Nah, kultur kalau memang itu istilahnya apa ya, masyarakat secara umum mampu ya silakan. Tapi kalau masyarakat secara umum nggak mampu, jangan, itu berlebihan. Ya, kasihan orang-orang laki-laki solih yang nggak mampu gitu kan, pas mau ngelamar gitu kan. Lamaran di sini tuh biasanya orang tuh naik kuda, bawa kuda mas gitu. Terus nanti apa namanya bahasanya apa, seserahannya itu kulkas TV, kaget ya. Nah, pasti mundur gitu. Nah, kalau mundur kaburnya laki-laki yang solih karena perbuatan walinya yang kayak gitu ya akhirnya nggak jadi dapat anak yang baik, gak jadi dapat suami yang baik, dapatnya yang lebih jelek gitu. Ya. Maka dalam proses melamar ya sebaiknya biasa aja. Kok kemudian laki-lakinya ternyata kaya, dia mau kasih emas batangan ya silakan, alhamdulillah kalau memang mampu ya. Tapi kalau emang dipersyaratkan dan harus, sehingga kalau nggak proses lamaran nggak terjadi ya, ya kalau saya laki-lakinya kalau emang nggak punya ya mundur saya gitu, nyari yang lain. Dikatakan di sini bahwasanya melamar bukanlah syarat sah pernikahan, ya. Namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Tadi udah tak bilang ya, bahwasanya tanpa lamaran pun orang bisa menikah. Tapi kalau emang itu merupakan sebuah kode etik di suatu permasalahan untuk masyarakat, ya sebaiknya dilakukan biar jangan menjadikan fitnah. Oh ini kan nggak syarat, bukan syarat sah nikah, saya kira nggak pakai lamaran. Nah, yang terjadi adalah fitnah masyarakat nanti. Ini lamarannya kapan nanti nikah, jojo, nah, kayak gitu. Jangan sampai ya menjadi pemicu fitnah. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Dan artinya lamaran itu kepada walinya ya, bukan kepada orangnya. Oh, lihat TV itu kan kepada orangnya. Orang wanita ngomong ke temannya, "Wah, dia melamarku." Gitu. Kapan? Tadi malam. Dia ngasih cincin aku. Wah, gitu. Salah ya. Ngelamar itu ke wali, bukan ke orangnya. Itu kan budaya orang kafir, jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Gitu. Ya. Nah, kok di apa namanya tayangan-tayangan itu kan seorang laki-laki ngelamar perempuan langsung ke orangnya dengan memberikan cincin gitu kan. Nah, naik bahasa Inggrisnya he proposes me gitu. Dia melamarku gitu. Itu salah ya. Yang benar ya langsung ke bapaknya. Gitu. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Urwah radhiyallahu anhu, anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam khotbah Aisyah ila Abi Bakar. Bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Aisyah ini anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga Nabi melamar ke bapaknya. Gitu. Tentu Nabi sudah menador Aisyah. Nah, udah tahu oh, Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Nah, tentang khidbah materinya cuma ini. Ya, segini dok, cuma satu paragraf. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.